Halo Sobat Antara, mana nih suaranya pecinta film Indonesia? Film-film Indonesia memang tidak perlu diragukan lagi soal kualitas. 10 tahun belakangan kalau lihat, wah luar biasa sekali. Bahkan mencapai jutaan penonton di bioskop. Maka dari itu kalau kita membahas film, tidak lengkap rasanya jika edisi kali ini kita tidak ngobrol bersama Badan Perfilman Indonesia. Ada Pak Gunawan di sini. Iya. Halo Pak Gunawan, halo, sehat halo, ya? Juga sehat, alhamdulillah. Semoga juga sehat pertumbuhan perfilman Indonesia. Amin. Amin. Tapi memang seperti apa nih Pak perfilman Indonesia saat ini kondisinya? Ya kalau melihat pertumbuhannya tadi sudah diintroduce sedikit ya, bahwa memang 10 tahun terakhir ini sebetulnya 2019 itu pertumbuhan cukup bagus ya. Penonton kita sampai setelah Covid ini juga kan kita sudah melewati film import ya. Kita 54 juta penonton, 62% market share kita. Artinya itu cukup menggembirakan. Namun ini sebetulnya memang kami di Badan Perfilman Indonesia lagi sedang bagaimana supaya ini terus kita jaga gitu ya. Kalau dilihat dari kemampuan daripada filmmaker kita itu secara teknis juga semakin baik gitu ya. Dan memang kalau melihat teman-teman ini juga kan pendidikannya juga ya banyak teman-teman yang juga sudah menempuh pendidikan dari luar gitu. Artinya referensinya juga pasti sudah semakin banyak. Ya. Nah ini mungkin karena BPI sendiri ada di antara film dan juga pemerintah. Mungkin banyak Sobat Antara yang masih belum paham nih tentang tupoksi apa saja sebenarnya BPI ada dan hadir gitu di tengah-tengah insan perfilman. Atau seperti apa sebenarnya Pak? Ya jadi gini, sebelum ada BPI itu ada dulu badan BP2N ya, Badan Pertimbangan Perfilman Nasional kita. Kemudian dirubah di undang-undang perfilman kita yang nomor 33 tahun 2009 itu dirubah menjadi Badan Perfilman Indonesia. Nah, tugasnya sangat berbeda gitu karena ini BP ini sangat mandiri gitu ya. Betul-betul mandiri. Saya pun sebagai ketua umum ataupun pengurusnya itu dipilih oleh seluruh stakeholders. Sekarang kita ada, jadi ini amanat undang-undang bahwa agar peran masyarakat ini bisa semakin efektif, maka dibentuklah BPI. Nah itu makanya tadi betul bahwa ini akan BPI itu menjadi perantara antara kebutuhan masyarakatnya dan apa yang harus dilakukan oleh negara, artinya pemerintah gitu ya. Makanya dibentuklah BPI berdasarkan kongres ya, berdasarkan kesepakatan dari seluruh stakeholders. Sekarang stakeholders yang terregistrasi di BPI itu ada sekitar 62 asosiasi terdiri dari 4 unsur. Ada unsur pendidikan, unsur profesi, terus unsur usaha dan komunitas. Nah ini 4 unsur inilah yang terus memberikan masukan-masukan kebutuhan kebutuhan-kebutuhannya apa untuk disampaikan ke pemerintah oleh Badan Perfilman Indonesia. Itu sebetulnya. Ini juga saya tertariknya adalah ketika peranan BPI ini sebagai penjembatan tadi antara unsur-unsur perfilman dan juga pemerintah dan juga masyarakat tentu saja. Betul. Nah, bagaimana sebenarnya kalau BPI melihat ketiga elemen itu, Pak? Jadi maksudnya ketika sekarang ini para insan perfilman bisa membuat kualitas yang bagus, otomatis membawa dampak positif juga, atau seperti apa? Sebenarnya kelihatan ya, karena undang-undang itu kan rohnya gini, bahwa bagaimana masyarakat kita itu lebih bisa berperan di dalam mengembangkan perfilman kita gitu. Karena semakin terbuka ya, semakin mudah untuk bikin film juga semakin mudah, dan undang-undangnya juga memang dibuka siapa saja boleh gitu ya. Sekarang ini nggak seperti dulu gitu. Nah ini peran kita ini kan banyak sekali tugasnya sebetulnya, termasuk tidak hanya sekedar bagaimana meningkatkan kualitas produksinya, tetapi bagaimana juga membina penontonnya. Ya kan, penonton ini kan juga harus dibina ya. Kalau selama ini kan kita suka melepas gitu kan. Nah ini kita juga makanya ada kegiatan komunitas yang terus memberikan apresiasi ya
memberikan menambah pengetahuan kepada masyarakat kita. Makanya ada kegiatan komunitas putar film di mana-mana ya, layar tancap, meningkatkan literasi masyarakat kita. Makanya peran masyarakat seperti itu yang kita harapkan, karena selama kita tidak membina penonton itu ya juga mungkin capaian kita sekarang juga mungkin nggak bisa tercapai. Market share kita 62% itu gitu. Karena bisa, ini peran komunitas, peran masyarakat semakin cinta film nasional kita. Betul. Gitu. Nah, saya juga sempat melihat ini yang luar biasanya adalah seperti Bapak Gunawan bilang tadi, market share kita meningkat di saat Amerika terus juga Korea ini malah menurun untuk pendapatan dari segi filmnya ya, Pak. Nah, ya itu karena mungkin masyarakat kita semakin tinggi memberikan apresiasinya terhadap film nasional. Berarti ini ada juga peningkatan dari segi kualitas perfilman kita. Apa yang Bapak bisa lihat peningkatan apa yang terjadi di industri perfilman? Yang jelas peningkatannya itu lebih variatif ya sebetulnya, meskipun kemarin itu kita menganggap bahwa keberhasilan film kita capaiannya gitu karena film horor, film apa, sebetulnya nggak juga. Kalau lihat data di LSF itu banyak sekali film-film drama, film komedi, genre yang beragam sekali sebetulnya. Nah, itu dari sisi keberagaman cerita dan banyak sekali di Festival Film Indonesia juga kan terlihat itu ya. Beberapa film yang masuk ya di kategori nominasi ataupun pemenangnya itu kan juga genrenya bermacam-macam ya. Terus kemudian teknis, kalau kita lihat teknis kita cukup ya boleh bersaing lah ya. Karena memang tidak ada lagi gap. Kalau dulu kan kita bikin film secara teknis audio saja kita membuat stereo ataupun Dolby itu harus keluar. Sekarang mah nggak usah di Indonesia aja itu semuanya visualnya juga sekarang. Kalau dulu kita mau proses film kita mau coloring aja harus di Hong Kong, harus di India ya. Sekarang nggak perlu, di Indonesia sudah cukup dan teman-teman juga yang punya skill di bidang itu juga semakin banyak gitu. Tidak perlu nggak perlu di luar lagi. Nggak perlu. Nah, ini juga kalau kita lihat beberapa film-film, karena Bapak tadi menyebutkan bagaimana kita lihat nominasi-nominasi di Festival Film Indonesia, ini rata-rata film-filmnya kalau orang bilang agak berat. Nah, agak berat dalam hal ini adalah film-film jebolan-jebolan yang masuk di festival-festival dunia. Apakah ini berarti memang penonton kita saat ini sudah meningkat, maksudnya dalam hal selera filmnya atau seperti apa yang bisa BPI amati? Ya, justru sebetulnya masyarakat kita itu, nah ini yang harus diimbangi oleh para filmmaker. Yang selalu saya bilang bahwa masyarakat kita itu kan literasinya kan semakin kan mudah sekali kan sekarang. Membuka mendapatkan referensi film seperti apa kan gampang ya. Nggak kayak dulu kita mengakses sebuah film yang menang di festival itu kan sulit sekali. Sekarang kan mudah, sehingga itu juga dengan salah satu ini untuk meningkatkan literasi masyarakat kita. Nah, kalau masyarakat kita literasinya semakin meningkat gitu kan, nah kita kan filmmaker harus mengimbangi itu. Ya, benar. Gitu. Nah, cuman memang persoalan perfilman nasional kita itu karena ini cepat sekali perkembangannya. Kita ini masih mencari bentuk gitu ya, mencari bentuk. Sebetulnya bentuk itu sebetulnya sudah sejak zaman Pak Usmar sudah kelihatan film Indonesia itu harusnya seperti apa. Cuman karena perkembangan teknologi dan segala macam itu terus pesat ya, sehingga kita sepertinya ini film Indonesia kayak apa sih harusnya nih kan gitu meraba-raba kan. Ya Mas. Iya kan, mau main di teknologi atau mau main di mana gitu kah, atau main di budayanya kah atau apa. Nah ini kita lagi sedang cari bentuk gitu. Kalau melihat, karena festival itu kan sebagai salah satu alat ya untuk mengukur sejauh mana sih industri ini gitu. Nah terlihat di festivalnya, jenis-jenis filmnya tuh terlihat. Dan itu bisa dibilang juga bagaimana penonton itu seperti apa betul, ya kategori penonton. Itu bisa terlihat itu. Baik. Nah ini ada satu yang menarik adalah ketika pada bulan lalu, beberapa bulan lalu terkait tentang Hari Film Nasional, salah satu kegiatan yang diadakan oleh BPI adalah tentang
semacam festival itu mengangkat tema konferensi mengangkat tema profiling industri film Indonesia bercermin pada masa lalu dan merencanakan masa depan. Ini sebenarnya apa yang melatar belakangi, Pak? Temanya menarik sekali karena ada unsur masa lalu terus juga masa depan. Berarti apakah BPI sendiri sudah bisa melakukan pemetaan atau bagaimana ini? Ya itu. Jadi selama setahun ini kami memang melakukan pemetaan. Itu tadi yang melatar belakangi, melihat festival, melihat dan segala macamnya itu, perkembangan teknologinya semakin kita kuasai, cuman kan beragamnya sehingga yang tadi yang saya bilang itu yang melatar belakangi adalah bahwa kita lagi sedang mencari bentuk. Makanya tadi saya bilang sebetulnya Pak Usmar sudah memberikan bentuknya. Tapi apakah selama perjalanan bentuk-bentuk itu sudah mulai terlihat dari pengamatan BPI atau? Sangat sebetulnya bisa terlihat. Tinggal lagi kita sebetulnya. Nah ini perlu kita jembatani ke pemerintah. Kita ini mau mengarahkan, berharap film Indonesia itu seperti apa sih sebetulnya. Sehingga apapun kegiatan pemerintah sebaiknya fokus di situ. Pembinaan SDM-nya umpamanya. Apa yang kayak gini? Mau melihat film sebagai alat ekspresi ya, budaya atau mau melihat film sebagai komoditi, itu berbeda sekali, ya kan? Iya. Apalagi film sekarang diampul oleh dua kementerian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu pasti melihatnya film sebagai budaya ya, edukasi dan segala macam. Tapi kalau di Kemenparekraf 17 subsektor itu film sebagai salah satu subsektor. Itu pasti melihatnya film sebagai komoditi. Ini kan dua hal. Nah ini perlu dipertemukan dan menurut kami makanya kami membuat konferensi kemarin judulnya profiling. Wajah kita tuh seperti apa sih gitu. Karena masih menerka-nerka. Ya ini wajahnya harus dirumuskan betul, dipetakan berdasarkan pemetaan sehingga kita bisa ternyata tuh nah, akhir-akhirnya nanti harapannya ini dari sejak zaman dulu sampai sekarang kita belum pernah membuat yang namanya master plan. Terkait perfilman. Master plan kita tuh ingin 25 tahun ke depan industri ini seperti apa. Kita tidak bisa lagi menghindar dari itu. Kita tidak bisa lagi pemerintah melepas filmmaker ataupun pelaku industrinya jalan sendiri. Selama ini itu seperti itu. Makanya suka muncul di teman-teman pelaku industri itu, kami diurus negara atau tidak sama saja gitu. Nah ini sekarang tidak boleh sebetulnya. Harusnya sudah kita punya master plan arahnya mau kemana nih industri ini 25 tahun ke depan, 50 tahun ke depan. Kalau enggak kita akan dilewatin nggak bisa mengejar dengan negara-negara lain. Tapi sama seperti Korea itu punya master plan yang jelas. Salah satu contohnya mungkin Korea. Berarti Korea kalau kita berkaca lah pada negara masih di Asia juga, Korea itu punya master plan yang jelas untuk perfilman seperti apa? Punya. Dia mendesain industri mereka itu enggak ujuk tahu-tahu sekarang muncul gitu, enggak. Itu 10 tahun yang lalu dia sudah desain. Bahkan terbukti ketika bisa membawa pulang Oscar ya sebagai. Dia udah desain betul gitu. Nah, kita tuh yang saya maksud master plan itu di undang-undang sebetulnya itu diamanatkan bahwa pemerintah harus membuat namanya rancangan induk perfilman nasional. Sehingga siapapun kayak ini contohnya. Saya keliling ke daerah gitu ya. Bagaimana perizinan itu susahnya. Karena memang di Undang-Undang Otonomi Daerah dia tidak bertanggung jawab di dalam mengembangkan perfilman nasional kita. Nah, betapa sulitnya itu kalau tidak dibenahi, artinya tidak dibuat rancangan induknya, bagaimana keterlibatan pemerintah daerah harusnya mengurus film. Kenapa? Karena akan berkaitan dengan penonton, bagaimana membina penonton, bagaimana membina komunitasnya, ya kan? Supaya ini terus bergiat. Kalau semuanya itu diserahkan ke pemerintah pusat, kapan selesai? Iya. Karena seperti terlalu luas, negara kita kan terlalu luas. Apalagi perkembangan industri ini, perkembangan komunitasnya, hampir seluruh Indonesia itu beraktivitas.
Nah kan nggak mungkin semuanya berharap ke pusat. Makanya di dalam konferensi kemarin, di dalam salah satu pertanyaan kami itu bahwa ternyata di profilingnya itu baru 20% komunitas yang ada menyebar di daerah itu yang merasakan kehadiran pemerintah. Karena memang nggak mungkin, terlalu luas kita. Aksesnya juga luas susah. sekali. Nggak mungkin pemerintah juga bisa. Nah makanya dibutuhkan kehadiran pemerintah daerah gitu untuk bisa memfasilitasi mereka. Nah itu bisa kalau ada rancangan induk perfilman kita. Siapa yang bertugas apa? Nah itu yang profilingnya seperti itu. Siapa yang harus mengerjakan apa gitu ya. Nah kalau itu yang saya kemarin nyampaikan bahwa kalau ini ada gitu, kita 5 tahun mungkin 10 tahun ke depan kita akan menguasai Asia Tenggara. Karena kita punya infrastrukturnya cukup, market kita cukup, gitu. Market kita cukup. Kita lagi sedang dikejar-kejar yang oleh beberapa negara yang dikomandoi oleh Korea gitu kan, untuk agar bisa merebut pasar kita. Asia Tenggara penduduknya 500 juta. Kita 200 setengahnya. Gitu. Nah ini kalau kita membahas industri film memang ternyata banyak dan masih luas sekali cakupannya. Sangat. Dan masih menjadi PR juga bagaimana adanya peranan dari pemerintah daerah ya untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di daerahnya terkait perfilman. Dan ini yang harus disadari betul bersama ya, dihadari betul bersama bahwa film itu multiplier efeknya sangat dahsyat. Bisa menciptakan lapangan kerja cukup luas. Ya. Apalagi kalau kita kembangkan di beberapa daerah yang memang memiliki potensi yang cukup baik, mau pariwisatanya kah atau apakah, artinya pemerintah bisa meningkatkan film itu bisa berkontribusi terhadap APBD ya. Itu bisa gitu dan bisa menciptakan lapangan kerja cukup besar. Apalagi sekarang ini tidak lagi film itu tidak bisa lagi dilihat hanya untuk di teater ya kan. Banyak muncul dengan adanya internet kan, banyak sekali. OTT itu membutuhkan, dan itu kalau di ini serapan tenaga kerja cukup tinggi. Multiplier efeknya dan ekonomi di daerah itu juga bisa. Berarti bisa dibilang ketika perfilman itu maju maka perekonomian juga akan meningkat, itu bisa, khususnya di daerah-daerah. Kita lihat kalau perspektif kita di ekonomi ya, 17 subsektor itu film jadi lokomotif. Mau bicara subsektor fashion, kuliner, kriya, musik, animasi, semuanya di film. Bisa jadi lokomotif gerbongnya ini 16 subsektor. Betul. Ini menarik sekali obrolan bersama Pak Gunawan. Tapi mungkin Pak kalau kita lihat juga nih karena kita membahas juga tentang festival, peranan BPI juga bagaimana terhadap festival itu mendukung festival-festival yang ada sampai ke luar negeri. Nah kalau kita compare nih dengan festival di luar negeri, film-film Indonesia tentu saja berkualitas dan siap saing kan Pak? Ya banyak yang sudah mendapatkan penghargaan ya, secara kualitas, secara cerita dan lain-lain, arti teknis dan maupun artistiknya. Itu sudah banyak dapat penghargaan di festival-festival negeri. Nah saya sebetulnya pengen bicara tentang festival dalam negeri. Yang sekarang kita lagi sedang coba, kemarin di konferensi itu ada forum juga, forum festival namanya, untuk melihat kita ada yang terregistrasi itu ada sekitar 70 festival di seluruh Indonesia. Cuman permasalahannya ini masih di antara 70 festival itu warnanya tuh sama. Sebentar Pak, berarti ada 70 festival di dalam negeri saja? Banyak sekali festival di Indonesia itu. Cuman semuanya tuh kok sama gitu, nggak ada yang istilah kita tuh bahwa tidak ada pembeda antara festival yang satu dengan festival yang lain gitu ya. Nah ini kalau bisa kita benahi antara satu dengan yang lain punya perbedaan, punya unique selling point-nya ada, itu akan kaya sekali gitu. Dan kesadaran teman-teman juga melihat festival itu baru berupa kompetisi, belum festif gitu ya. Seharusnya
sebaiknya bukan seharusnya, idealnya sebaiknya idealnya. festival itu juga bisa mendorong kegiatan-kegiatan lain di daerah di mana festival itu dilaksanakan, mendatangkan wisatawan atau apalah segala macam, ataupun meningkatkan ada beberapa sih sebetulnya, kayak di teman-teman di Purbalingga itu bikin festival bioskop keliling, itu meningkatkan memberdayakan masyarakat, karena setiap kegiatannya itu bisa berkumpul sekian ribu orang buka warung, buka apa, itu kan menarik gitu. Ada beberapa yang ternyata berdampak terhadap ekonomi rakyat. Oke, tapi kalau misalnya kita lihat yang beragam tadi, apakah ada pembinaan lebih lanjut untuk bagaimana ya, membuatnya lebih bervariasi atau bagaimana? Itu yang salah satu yang lagi sedang BPI usahakan, bagaimana kalendernya itu juga diatur. Sebab kalau itu numpuknya di akhir tahun, ya orang bingung mau kemana sih. Itu harusnya sebaiknya di kalendernya diatur betul, sehingga orang bisa merencanakan dia akan menghadiri festival mana, kapan. Nah ini biasanya numpuknya di akhir tahun. Oke, makanya jadi mungkin karena juga sangat terpengaruh oleh anggaran yang suka support dari pemerintah ya. Okay. Biasanya di akhir tahun. Iya. Tapi kalau sebagai Bapak sendiri di BPI melihat bagaimana kontribusi pemerintah selain adanya support dana, itu apalagi yang biasanya didapatkan oleh teman-teman insan perfilman? Banyak. Nah ini menarik nih. Kemarin sebetulnya ada lagi baru dirilis kan, 17 juta US dollar dirilis oleh Mas Menteri, Pak Nadiem, menggelontorkan 17 juta dolar kalau nggak salah untuk pengembangan perfilman gitu. Nah itu sebetulnya salah satunya adalah melakukan pembinaan bukan untuk produksi, bukan untuk apa. Kayak ada banyak program-program di Kemendikbud itu meningkatkan SDM, ada banyak workshop membantu pembuatan film dan segala macam. Ada sih beberapa kegiatan gitu. Jadi memang kalau pemerintah tuh saya lihat cukup punya perhatian, termasuk Kemenparekraf. Kemenparekraf juga kan kemarin ada PEN, ada apa segala macam, dan terus melakukan. Saya baru pulang dari Malang, itu bagaimana teman-teman itu tidak lagi mencoba diarahkan bagaimana bisa berwirausaha. Dari teman-teman ini kan selama ini selalu lebih fokus kepada bagaimana membuat film. Usahanya belum. Nah ini ada program di Kemenparekraf namanya Widuri, itu bagaimana berwirausaha gitu. Contoh umpamanya, kan tidak perlu selalu kita harus fokus pada produksinya. Teman-teman yang berproduksi terus, siapa yang bisa mendistribusikan filmnya, siapa yang memasarkan, kenapa itu peluang itu tidak diambil kan gitu kan. Peluang-peluang seperti, atau menyiapkan ruang-ruang putar ya. Itu coba kita dorong teman-teman di daerah agar berbagi tugas gitu, tidak semuanya berproduksi. Tapi itu biasalah, awal-awal biasanya kan karena itu seksi sekali, kita sebagai jangankan itu, kita tanya, ini kan ada 21 perguruan tinggi yang sudah membuka prodi film. Ya kan kalau ditanya mahasiswanya 21 itu mau jadi apa? Filmmaker. Masih maksudnya perspektifnya mungkin memang belum digodok. Belum. Biasalah kita masih seksi untuk sebagai filmmaker. Belum ada yang melihat bahwa ada peluang lain menjadi entrepreneur film. Kan ada peluang. Dan itu nanti bisa menjadi suatu lahan yang sangat banyak. Kalau concern itu akan menjadi suatu hal yang besar ya, Pak Gunawan. Makanya itu kita dorong teman-teman di komunitas itu agar tolong jangan semuanya menjadi filmmaker, entrepreneur gitu. Berkembang dan tidak stuck di satu bidang aja tadi. Nah Pak Gunawan, ini sebenarnya masih banyak lagi hal yang ingin saya bahas, tapi ya waktu juga yang menjadi pembatas ya. Kalau film ada durasinya ini. Nah Pak Gunawan, sebagai seseorang yang concern di perfilman sendiri, mungkin ke depan boleh harapan dari Pak Gunawan tadi, mungkin salah satunya sudah diucapkan, yaitu terkait adanya undang-undang untuk pemerintah daerah. Mungkin sekiranya apa lagi yang bisa ditingkatkan oleh pemerintah atau bahkan filmmaker dan juga masyarakat. Silakan Pak Gunawan. Ya, yang kami sedang concern betul sekarang bagaimana supaya itu ada rancangan induk perfilman kita, karena dari situlah kita bisa berangkat
bersama-sama tahu tugas dan apa yang harus kita lakukan masing-masing, baik masyarakatnya maupun pemerintah gitu. Itu yang paling penting. Kita punya target sehingga kita juga mudah untuk melakukan evaluasi gitu. Kalau tidak ada target kan evaluasi susah ya. Dan kalau melihat teman-teman di perkembangan di komunitas, nah itu saya yakin betul kalau itu ada, maka tadi itu yang saya sampaikan, kolaborasinya bagus, kita akan bisa menguasai Asia Tenggara. Terus terang, kita kuat sekali, kuat dari sisi cerita kita nggak pernah habis. Iya, betul. Ya kan, dari sekian provinsi, berapa suku, bahasa itu nggak akan habis. Dari sisi materi, ya, raw material untuk apa yang harus diangkat tuh banyak sekali, cerita-cerita banyak sekali sehingga melihat teman-teman juga cukup penggiat-penggiat film di daerah ini kan tinggal kita. Nah ini memang perlu ada master plan sih. Kalau enggak ya mereka jalan sendiri-sendiri akhirnya juga nggak nyampe-nyampe. Iya, finishnya masih jauh ya. Ya jangan sama yang saya bilang kemarin di konferensi itu. Kenapa ada profiling? Karena kita ini merasa dituntun oleh orang buta gitu, susah gitu. Karena nggak ada arahnya, nggak jelas. Iya. Betul, untuk memajukan kita butuh semua kolaborasi, semua harus pihak. Ya. Goalsnya mau kemana kita itu penting. Betul, dan finishnya ya harus ada nih untuk memajukan perfilman Indonesia. Terima kasih Pak Gunawan, obrolan yang menyenangkan sekali di podcast Antara, dan tentu saja ini bisa memberikan perspektif baru khususnya terkait film di Indonesia. Soal kualitas tidak usah diragukan lagi, namun masih banyak PR-PR di luar sana yang harus kita kerjakan, tidak hanya dari segi pemerintah namun juga filmmaker, bahkan juga masyarakat. Intinya adalah maju terus perfilman Indonesia, dan jangan lupa untuk saksikan program Antara di podcast menarik lainnya.